I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, apa sih itu pencernaan? Pencernaan adalah proses metabolisme di mana makhluk hidup memproses sebuah zat untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Ya, apa saja sih bagian-bagian yang ada pada sistem pencernaan manusia? Dilihat dari gambar yang ada, bagian dari sistem pencernaan manusia ada mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus kecil, usus besar, rektum, dan yang terakhir ada anus. Pencernaan dimulai dari mulut sampai dengan anus. Namun, secara khusus manusia memiliki beberapa organ pencernaan dan sistem pencernaan pelengkap. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pelengkapnya adalah pankreas, hati, empedu, dan kelenjar saliva. Secara garis besar terdapat 6 fungsi dasar dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah pemasukan, masuknya makanan ke dalam tubuh. Yang kedua adalah pendorongan, pergerakan makanan dalam saluran pencernaan atau biasanya kita sebut dengan peristaltik. Kemudian yang ketiga adalah pencernaan mekanik, proses pemecahan makanan ke molekul yang lebih kecil secara fisik. Yang keempat adalah pencernaan kimiawi, yaitu hidrolisis secara enzimatik dari molekul makanan menjadi zat yang dapat diserap ke dalam tubuh seperti monosakarida, asam amino, dan asam lemak. Yang kelima adalah penyerapan. Masuknya hasil akhir proses digestif seperti vitamin, mineral, dan air dari saluran pencernaan ke dalam darah atau sistem limfe. Sebagian besar absorpsi terjadi di usus halus. Dan yang terakhir adalah defikasi, yaitu proses pembuangan material yang tidak tercerna sebagai feses. Makanan dimulai dari rongga mulut. Di rongga mulut terdapat beberapa organ yang membantu, antara lain gigi, lidah, dan kelenjar saliva atau kita sebut air liur yang dihasilkan dari kelenjar parotid. Lokasi air liur biasanya berada pada kelenjar sublingual dan kelenjar submandibular. Fungsi utama dari gigi adalah mengunyah dan menghancurkan makanan, sedangkan air liur untuk membantu memudahkan proses masuknya makanan ke dalam lambung yang menghasilkan enzim amilase, lipase, serta lisosum. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah di rongga mulut akan didorong atau dimasukkan ke dalam saluran cerna lainnya, yaitu esofagus atau biasa kita sebut dengan kerongkongan. Makanan masuk dengan cara membentuk mukus, dibentuk oleh kelenjar saliva yang berfungsi sebagai pelumas atau pelicin sampai ke dalam lambung. Lambung memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai penampung sementara, mengabsorpsi makanan, dan menghasilkan HCl atau asam lambung. Makanan akan ditampung di lambung kurang lebih 3 sampai dengan 6 jam, tentunya tergantung dari jenis makanan yang dimakan. Kemudian akan diabsorpsi oleh usus halus. Secara garis besar, usus dibagi menjadi 2 bagian, usus halus dan usus besar. Usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi dari usus halus tersebut adalah menyelesaikan pencernaan makanan, mengabsorpsi produk pencernaan, dan mensekresi hormon yang membantu mengontrol sekresi empedu, pankreas, dan sekresi usus. Setelah makanan yang diserap oleh usus halus, kemudian akan dilanjutkan di usus besar atau disebut sebagai kolon. Kolon dibagi menjadi 3 bagian, antara lain kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden. Pertama dari usus besar, yang pertama adalah absorpsi lengkap terhadap air, klorida, dan natrium. Pembentukan vitamin termasuk beberapa vitamin B dan vitamin K. Pembentukan feses
Yang terakhir adalah pengeluaran feses ke rektum. Selain itu terdapat sistem pencernaan pelengkap. Yang pertama ada hati. Hati berfungsi untuk sekresi empedu dan sekresi sel epitel saluran empedu. Hati adalah organ pelengkap pada sistem pencernaan manusia. Dalam pencernaan hati akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Selanjutnya ada empedu. Fungsi empedu yaitu memudahkan pencernaan dan absorpsi lemak. Empedu yang dihasilkan pada hati akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus, di mana kantung empedu berfungsi menyalurkan empedu ke usus halus. Ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.